Setelah mengguncang Pearl Harbor pada Januari 1942, armada Jepang bergerak ke Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, bagaikan gelombang pasang yang tak terelakkan, Balikpapan, Ambon, Kendari, hingga Pontianak, satu persatu jatuh ke tangan mereka. Puncak dari invasi ini adalah tanggal 5 Maret 1942, ketika Batavia, jantung kekuasaan Hindia Belanda, bertekuk lutut. Tak lama berselang, pada 8 Maret 1942, di Kalijati, Jawa Barat, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Kedatangan tentara Jepang awalnya disambut sorak-sorai oleh sebagian rakyat Indonesia. Pasalnya, Jepang hadir dengan propaganda sebagai saudara tua, penyelamat yang diklaim akan membebaskan Nusantara dari cengkraman penjajah Belanda. Alhasil, Jepang tak perlu menghadapi perlawanan besar untuk menancapkan kukunya di bumi Nusantara. Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer dengan nama Bala Tentara Nippon. Kekuasaan ini tak hanya menggantikan peran gubernur Hindia Belanda, tetapi juga menyatukan militer dan pemerintahan di bawah satu komando. Dua angkatan perang, Rikugun Angkatan Darat dan Kaigun Angkatan Laut, memegang kendali penuh atas tanah Nusantara. Ketika gerakan 3A dengan slogan kosongnya tentang Nippon pelindung, cahaya dan pemimpin Asia gagal membuai hati rakyat Indonesia, pada tahun 1943, gerakan 3A pun dibubarkan. Sebagai gantinya, lahirlah Pusat Tenaga Rakyat, Putra, sebuah upaya baru yang dikendalikan oleh tangan besi militer Jepang, namun dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Peperangan sekarang ini bukanlah hanya peperangan Jai Nippon saja, tetapi adalah peperangan kita pula. Putra dirancang untuk menggerakkan rakyat mendukung Perang Pasifik, tetapi dalam senyap, para pemimpin Indonesia menyulapnya menjadi panggung perjuangan. Di balik propaganda yang dihembuskan Jepang, mereka menyisipkan bibit nasionalisme dan impian kemerdekaan, seperti api kecil yang perlahan membakar kayu yang basah. Namun, di luar panggung Putra, wajah penjajahan Jepang menampakkan watak aslinya. Sumber daya alam Indonesia diperas hingga kering untuk menopang ambisi militer Nippon. Rakyat pun tak luput dari eksploitasi. Pasukan Heiho dibentuk dari pemuda-pemuda Indonesia, dilatih oleh tentara Jepang, dan dikirim paksa ke medan pertempuran sebagai bagian dari mesin perang mereka. Di sisi lain, pembela tanah air, PETA, didirikan dengan alasan pertahanan negara. Segala aspek kehidupan rakyat diarahkan untuk satu tujuan, mendukung Perang Asia Timur Raya. Pers yang dulunya menjadi sarana perlawanan, kini dikuasai sepenuhnya sebagai alat propaganda. Kesenian yang mestinya menjadi ekspresi kebebasan, dipaksa memainkan peran dalam narasi Jepang. Bahkan, suara pengajian yang biasanya menenangkan jiwa, disusupi pesan-pesan dukungan untuk penjajah. Kita semua berdiri di sini. Ini adalah peperangan kita. Namun, mereka juga mencoba meraih hati rakyat dengan kebijakan yang terlihat berpihak. Bahasa Indonesia didorong penggunaannya, simbol-simbol kolonial Belanda dihancurkan, dan organisasi keagamaan diberi ruang untuk berkembang. Tapi, di balik setiap langkah itu, ada motif tersembunyi, mempertahankan kekuasaan Jepang dengan menanamkan kesetiaan yang semu. Di bawah kibaran bendera matahari terbit, dengan cepat Jepang menampakkan taringnya. Kekuasaan mereka di bumi Nusantara menjadi neraka yang meluluhlantakkan ekonomi rakyat. Semua yang tumbuh di tanah subur Indonesia, hasil ladang, perkebunan, dan ternak, dirampas untuk mengisi perut Perang Pasifik. Dalam kelaparan yang tak terperi, rakyat terpaksa mengais apa saja untuk sekedar bertahan hidup. Daerah-daerah yang dulu makmur berubah menjadi ladang kematian, tempat ribuan jiwa meregang nyawa akibat kelaparan. Namun derita tak berhenti pada perut yang kosong. Militer Jepang memaksa ribuan lelaki Indonesia meninggalkan rumah mereka. Mereka direnggut dari keluarga, diangkut bagi barang dagangan ke tempat-tempat jauh, Burma, Thailand, hingga Sumatera. Di sana, mereka menjadi romusa, pekerja rodi yang dipaksa membangun jalan, rel kereta, dan benteng dalam kondisi yang mengenaskan.
Tanpa makanan yang cukup, tanpa obat-obatan, tubuh mereka yang lemah tumbang satu persatu, tak pernah kembali ke tanah kelahirannya. Di sudut lain, perempuan Indonesia tak luput dari kekejaman. Banyak yang dijadikan Jugun Yanfu. Mereka dipaksa melayani tentara Jepang dalam perbudakan yang menghancurkan harga diri dan kemanusiaan. Hanya dalam hitungan bulan, janji palsu tentang pembebasan berubah menjadi mimpi buruk. Rakyat yang awalnya percaya mulai bangkit melawan. Dari Aceh hingga Jawa Timur, suara perlawanan bergema. Pada tahun 1942, Chot Plien menjadi saksi awal pemberontakan, disusul oleh Singaparna di Tasikmalaya pada tahun 1943, di mana Kiai Haji Zainal Mustafa mengorbankan jihad melawan penjajah. Tahun 1944, Teuku Hamid memimpin perlawanan di Aceh. Sementara tahun 1945, Supriyadi dan pasukan peta di Blitar menunjukkan bahwa bangsa ini takkan tunduk selamanya. Gumilir di Cilacap pun menyusul dengan api pemberontakan yang menyala di bulan April 1945. Di balik layar, perlawanan bawah tanah juga tak kalah sengit. Tokoh seperti Sultan Syahrir menjadi nyala harapan yang diam-diam mengatur strategi untuk mengusir penjajah. Namun, baru setelah Jepang ditaklukkan sekutu dalam Perang Pasifik, cengkeraman mereka mulai melonggar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, merobek belenggu yang telah menjerat bangsa ini. Dalam gulita 3,5 tahun penjajahan Jepang di bumi Nusantara, derita dan kehancuran menghiasi lembaran sejarah. Namun di antara kepedihan itu, terselip hikmah yang menjadi pondasi masa depan bangsa. Warisan ini, meski berasal dari penjajahan, telah membentuk wajah Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Di tengah propaganda anti Belanda, Jepang memberi ruang bagi bahasa Indonesia untuk berkembang, hingga akhirnya menjadi pengikat identitas bangsa. Pada tahun 1944, lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang penjajah Belanda kembali bergema sebagai lagu kebangsaan. Tetap sehidup semati dengan telepon sesudah Indonesia merdeka. Bahkan nama Batavia digantikan dengan Jakarta, sebuah simbol kebangkitan dari bayang-bayang kolonialisme. Di bawah pemerintahan bala tentara Nippon, Soekarno dan Hatta, dua pemimpin yang didekati Jepang untuk memobilisasi rakyat, menjadi tonggak perjuangan bangsa. Peran mereka dalam membangun semangat nasionalisme tak hanya memperkokoh posisi mereka sebagai pemimpin, tetapi juga membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Di saat Belanda tak pernah memberi ruang, Jepang tanpa sadar memupuk jiwa kepemimpinan yang kelak membakar semangat revolusi. Pembentukan organisasi kemiliteran seperti EHIHO dan PETA turut mencatatkan jejak penting. Meski awalnya dirancang untuk melayani ambisi perang Jepang, organisasi ini melahirkan generasi muda terlatih yang menjadi tulang punggung tentara nasional setelah diproklamasikan, menjadi plenum negeri yang baru lahir. Dalam tatanan masyarakat, Jepang meninggalkan warisan berupa pengorganisasian tingkat bawah seperti Tonarigumi yang kini dikenal sebagai rukun tetangga. Struktur ini, meski berakar dari kendali militer, tetap menjadi pilar penting dalam membangun kohesi sosial di masyarakat modern Indonesia. Namun, segala hikmah ini tak dapat menghapus kenyataan pahit bahwa penjajahan Jepang adalah babak kelam dalam sejarah bangsa. Itu adalah masa ketika Indonesia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, ketika kebebasan direnggut dan masa depan ditentukan oleh tangan asing.